Kita kali ini akan menggambar sebuah balok dengan cara proyeksi isometri. Peralatan yang kita butuhkan adalah buku gambar atau kertas, pensil 2B, penggaris, busur yang akan kita gunakan untuk mengukur sudutnya, dan penghapus. Oke, sebelum kita mulai menggambar, pada buku gambar, siapkan dulu garis tepi dan etiket atau kepala gambar. Di video sebelumnya, Ibu sudah mengajarkan kepada kalian bagaimana cara membuat garis tepi dan kepala gambar. Kalau di sini Ibu sudah siapkan etiket dan garis tepinya. Bagaimana cara menggambarnya akan Ibu jelaskan di sini. Pertama, kita tentukan dulu titik tengah dari kertas, area yang dimana kita akan menggambar. Caranya, bagi 2 panjang garis tepi atas dibagi 2. Begitu juga garis tepi bagian bawah kita bagi 2, tandai. Kemudian hubungkan dari titik atas ke bawah dibagi 2. Kalau ini panjang, kalau di sini 17 dibagi 2. Berarti 8,5. Oke. Jadi ini adalah titik tengah. Titik tengah sangat penting. Sebelum kita menggambar, tentukan dulu titik tengahnya, supaya kita akan mendapatkan gambar yang simetris. Setelah kita tentukan titik tengah, kali ini kita akan menggambar sebuah balok ya. Baloknya mempunyai panjang 10 cm dan lebar 5 cm. Syarat dari ciri-ciri atau syarat gambar proyeksi isometri adalah sudut X dan Y mempunyai sudut yang sama, yaitu 30 derajat. Dan antar dua sumbu mempunyai sudut 120 derajat. Kemudian panjang ukurannya X dan Y panjangnya sama. Artinya skala panjangnya 1:1. Jadi kalau tadi Ibu minta panjang sumbu X-nya 10 dan panjangnya 10 dan lebarnya 5 cm, berarti gambarnya sama ukurannya karena skalanya 1:1. Sama seperti ukuran panjang yang Ibu minta. Oke, dari titik tengah turun 5 cm. Turun 5 cm. Buat garis bantu ya. Garis bantu ini gunakan garis yang tipis saja karena nanti akan dihapus. Hanya sebagai garis bantu. Pastikan garis bantunya lurus ya. Lihat posisi sini dan sini sama pada penggarisnya. Buat garis tipis saja karena ini nanti akan dihapus. Oke. Titik ini akan kita gunakan sebagai sudut. Oke, kita akan membuat sudut pada sumbu X dan Y. Perhatikan cara menggunakan busurnya. Titik ini akan tepat di titik, dan garis ini sejajar dengan garis bantu yang sudah kita buat. Pastikan garis pada busur ini sejajar dengan garis bantu. Dan titiknya pas berada di titik tengah sini. Kan? Setelah kita tentukan sudut sumbu X dan Y-nya, perlu diketahui pada gambar proyeksi ini posisinya terbalik ya. Kalau pada matematika sebelah kanan ini adalah X ya, kalau matematika, dan di sini Y. Tapi kalau pada gambar proyeksi sebelah kanan ini adalah Y. Posisi Y, dan di sini adalah
sebelah kiri sebelah sumbu X. Kenapa dia terbalik? Karena ini adalah gambar proyeksi. Gambar proyeksi itu adalah bayangan. Jadi bayangan itu hasilnya posisinya terbalik. Oke, setelah sudutnya kita ukur, untuk panjangnya kita gambar. Balok yang akan kita gambar tadi berukuran panjang 10 dan lebar 5 cm. Jadi untuk sisi Y-nya ukurannya 5 cm. Kita hubungkan garis. Sini ya, sampai ukuran 5 cm saja. Kemudian panjangnya 10 cm. Tingginya juga 5 cm. Pastikan pas ke titik sudut saat kita mengukur dengan menggunakan busur tadi. Jadi ini pas di sini, tapi hanya 5 cm ya. Kita sampai di sini, tarik garisnya. Oke, kita pastikan bahwa sudut X dan Y-nya 120 derajat. Coba kita cek lagi. Oke, pas ya. 30 ke 30. Ini 120 derajat. Kita lanjutkan ke sudut berikutnya. Ke garis yang berikutnya. Caranya ukur dari titik ini, dari titik yang terakhir ini, letakkan di posisi garisnya di sudut 30 derajat. Nah, kemudian kita tentukan juga titik di sini 30. Oke, sudah dapat tadi 30 derajat ya dari sini. Letakkan di posisi 30 derajat. Terdapat titik ini 30 derajat, kita hubungkan garisnya, panjangnya 5 cm. Kemudian kita hubungkan juga garisnya. Ini didapat 5 cm. Lanjut ke sudut berikutnya. Sama. Titik ini dan garis ini kita letakkan di posisi sudut 30 derajat. Sejajar. Sudut berikutnya sama 30 derajat, kita tentukan titiknya di sini. Oke, kita tarik garis panjangnya 10 cm. Kita hubungkan, pastikan mengenai garis titik ini ya 30 derajat. 10 cm. Oke. Kita hubungkan juga titik ini. Pas 5 cm. Kalau pengukurannya sudah pas, kita akan mendapatkan ukuran sudutnya sudah pas, kita akan mendapatkan garis ukuran yang pas. Kemudian kita akan menarik garis ke sini. Caranya sama ya. Tentukan juga dari titik sudut ini, kita tentukan, posisikan di titik ini busurnya, kemudian pada sudut 30 derajat sejajar. Pastikan kita akan mendapat, kalau tadi pengukurannya sudah benar, kita akan mendapatkan bahwa titik ini di sudut 90. Pas di sudut 90. Kemudian kita ambil di sudut 30 derajat. 30 derajat lihat di sini. Oke. Kita hubungkan panjang garisnya tadi 10 cm.
dari titik sini 10 cm melalui sudut kita hubungkan lagi garisnya. Ini kalau ukuran sudutnya sudah benar, kita akan dapatkan bahwa garis ini sebesarnya 5 cm juga. Oke. Kita buat garis dalamnya. Kalau garis bagian dalam sebenarnya tidak nampak dari luar. Ini menggunakan garis putus-putus. Oke, dari sini kita mengukurnya. Sudut dari titik ini ke titik ini harusnya 120 derajat. 30 ke 30. Oke. Ini 120 derajat sudah betul. Kemudian di titik 90 derajatnya pas di sini ya. Dia saling tidak terlalu pas, agak mendekati. Kemudian tentukan juga sudut ini. Kita akan menentukan titiknya, pertemuannya. Oke, posisikan busurnya pas di titik sudut ini dengan sudut 30 derajat dan ini juga 30 derajat. Kita akan menentukannya pada sudut 90 derajat. Oke, di sini. Oke, kita hubungkan garisnya. Garis ini menggunakan jenis garis tidak kontinu ya, atau garis putus-putus. Pastikan pada awal garis ada garisnya, kemudian terputus. Di pertemuan ini harus ada garis. Nah, di pertemuan ini ada garis. Ini juga 5 cm. Awal, kemudian putus. Nah, di sudut ini, sudut pertemuan ini harus ada garis. Nah, ini harus ada garis. Di sini juga panjangnya kita hubungkan ke sudut tadi. Panjangnya 10 cm, masih menggunakan garis putus-putus ya. Oke. Nah, oke, perhatikan sudut ini dia membentuk siku. Nah, penggunaan garis putus-putus ini pada saat di pertemuan ini harus nyambung, tidak boleh terpisah. Oke, sudah selesai. Ini adalah cara menggambar proyeksi isometri. Semoga bisa dipahami ya.